Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini hari Minggu Paskah kedua tahun A. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Timotius. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Sebelum kita merenungkan ketiga bacaan hari ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur di awal pagi hari ini Engkau senantiasa mendampingi kami sehingga kami boleh terbangun dari tidur lelap kami. Kini kami akan merenungkan ketiga bacaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui gereja-Mu. Bantulah kami sehingga kami mampu memahaminya, mampu taat kepadamu, karena ketaatanlah yang membawa kepada terang keselamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di balik kesuksesan seseorang, ada perjuangan dan pengorbanan yang harus dilewati. Siapa yang tidak bangga ketika melihat seseorang itu sukses? Siapa yang tidak bahagia ketika melihat saudaranya sukses? Siapa yang tidak senang ketika melihat orang lain menjadi sukses? Semua orang ingin mendapatkan kesuksesan atau kehidupan yang baik. Dan sukses itu tidak hanya dinilai dari material, tetapi hubungan emosional. Hidupnya baik-baik saja dan mampu bersyukur, berkecukupan di dalam kehidupan. Nah, untuk sampai pada penghayatan hidup demikian, ada perjuangan, ada pengorbanan yang harus dilalui. Nah, bagaimana ketiga bacaan hari ini kemudian menerangi kita, memberikan kita pemahaman yang baik bahwa di balik kesuksesan seseorang, hidup yang baik seseorang, ada pengorbanan yang harus dilalui. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Abraham itu mendengarkan firman Tuhan dan membiarkan dirinya ini dituntun oleh Allah. Dan ini menjadi simbol bahwa Abraham sendiri itu taat penuh kepada Allah. Dan ada 3 janji yang diberikan kepada Abraham. Itulah tanah, keturunan, dan berkat. Dan nyatalah bahwa Abraham sendiri pada akhirnya mendapat ketiga janji itu. Namun untuk dapat sampai pada ketiga janji itu, ada harga yang harus dilalui oleh Abraham. Ada harga yang harus dibayar oleh Abraham. Itulah seluk-beluk kehidupan. Allah mengantar Abraham melalui seluk-beluk kehidupan, kegembiraan, dan penderitaan menuju tanah terjanji. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi seluk-beluk kehidupan itu yang bukan hanya kegembiraan, bukan hanya sukacita, tetapi juga penderitaan? Dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Timotius, kemudian kita diajarkan bahwa tetaplah tabah, tetaplah sabar, dan tetaplah bertekun di dalam karya-karya yang baik, dan membuat Injil atau ajaran semangat Injil itu tetap hidup di dalam karya kita. Teks kita mengatakan, berkat kekuatan Allah, ikutlah berjuang dengan Injil Kristus. Berjuang berarti ada ketekunan di dalamnya, ada ketabahan di dalamnya, ada sikap sabar di dalamnya. Karena dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Dan Yesus pun melalui peristiwa penampakannya di sebuah gunung yang tinggi, ketika wajahnya bersinar dan didampingi oleh Musa dan Elia, itu kemudian menerangi kita, mencerahkan kepada kita, memberi teladan pada kita bahwa Yesus yang mulia, namun juga ia adalah hamba yang menyerahkan seluruh dirinya, bahkan nyawanya demi keselamatan manusia melalui sengsara dan wafat. Inilah penderitaan atau derita yang dialami oleh Yesus untuk sampai pada kemuliaan. Dan Allah mengatakan, dengarkanlah dia. Maka setiap orang yang bersiarah di dunia ini dipanggil untuk mendengarkan dan membiarkan diri dituntun oleh firman Allah menuju keselamatan. Dan firman Allah itu adalah terang menuju keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, untuk memperoleh hidup sukses, baik di hadapan manusia maupun Allah, taatilah firman Allah. Konsekuensinya ialah kita memperoleh terang kehidupan.
Namun konsekuensi juganya ialah bahwa kita harus mengalami pengorbanan. Tetapi taat pada firman Allah itu membawa terang menuju keselamatan, menuju hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu yang baru saja kami renungkan. Tuntunlah kami, buatlah kami selalu taat kepada kehendak-Mu, sehingga firman-Mu, sehingga sabda-Mu ini menuntun kami kepada jalan keselamatan hidup yang baik, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.